Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika kelas 8. Pada kesempatan hari ini akan kita pelajari masih kelanjutan dari persamaan garis lurus, yaitu menyatakan persamaan garis lurus. Ada beberapa jenis atau ada beberapa cara menyatakan persamaan garis lurus. Di antaranya adalah menyelesaikan atau menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat koordinat titik 0,0 dengan gradien M, kemudian persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan titik pusat koordinat, kemudian menyatakan persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik tertentu dengan gradien M, dan yang berikutnya adalah menyelesaikan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Namun dari semua itu masih ada dua lagi yang juga akan kita pelajari, yaitu hubungan antara dua garis yang saling sejajar maupun dua garis yang saling tegak lurus. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, senantiasa saya berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijauhkan dari virus COVID-19 ini, dan senantiasa tetap semangat belajar dan lakukan protokol kesehatan di mana saja. Baik, kita mulai persamaan garis lurus melalui titik 0,0 dengan gradien M. Ini yang pertama. Perhatikan, ada suatu ilustrasi di sini, suatu gambar garis yang melalui titik 0,0, kemudian garis itu memiliki gradien M. Nah, bagaimana persamaan garis lurusnya? Kita lihat. Persamaan garis lurus yang melalui titik O 0,0 dengan gradien M itu dirumuskan sebagai Y sama dengan MX. Jadi cukup sederhana, di mana M ini tidak lain adalah gradien dari garis tersebut. Nah, sebagai contohnya, kita perhatikan, ada sebuah garis lurus melalui titik pusat koordinat yaitu titik 0,0 dengan gradien M. Gradiennya adalah 1, 2. Nah, karena garis melalui titik 0,0 dan gradien M-nya itu adalah 1/2, maka persamaan garisnya tadi Y sama dengan MX, ya. Sehingga akan kita peroleh Y sama dengan setengah kalikan X. Jadi cukup sederhana saja, tinggal menggantikan M-nya itu dengan setengah. Jadi persamaan garis yang ada ini, garis yang berwarna merah ini tidak lain adalah Y sama dengan setengah X. Ini menentukan persamaan garis lurus yang pertama. Persamaan garis lurus yang pertama yaitu suatu garis dengan gradien M melalui titik 0,0. Kemudian kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah persamaan garis lurus melalui titik A X1, Y1 dan titik pangkal koordinat yaitu titik O 0,0. Ilustrasinya hampir sama. Ada sebuah garis melalui titik A-nya itu adalah X1, Y1, kemudian titik pangkal koordinatnya adalah 0,0. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurusnya tidak lain adalah Y sama dengan Y1 per X1 kalikan X. Nah, kalau kita cermati, Y1 per X1 itu tidak lain adalah gradien suatu garis yang melalui sebuah titik
ya, sebuah titik dan juga titik pangkal koordinat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini bentuk umumnya. Jadi sekali lagi diingat-ingat, Y sama dengan Y1 per X1 kalikan X. Jadi cukup melihat titik yang dilalui ini, sebagai contohnya. Nah, atau juga bisa sebelum kita masuk ke contoh, bentuk Y sama dengan Y1 per X1 kalikan X. Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua juga bisa kita katakan Y sama dengan MX ditambah C. Bisa juga menggunakan ini. Nah, jadi bagaimana cara menentukan C-nya? Nah, cara menentukan C-nya itu tinggal kita masukkan saja. Nah, X maupun Y-nya itu adalah titik pusat atau 0,0 ini, sehingga nanti C-nya itu akan kita dapatkan 0. Ketika C-nya sama dengan 0, maka bentuk Y sama dengan MX ditambah C ini juga akan sama dengan Y sama dengan Y1 per X1 kalikan X. Sebagai contohnya, kita bisa lihat, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 4,2 dan titik pangkal koordinat yaitu O 0,0. Nah, ilustrasinya hampir sama dengan yang tadi. Oke, ada sebuah garis ya, melalui titik 4,2 dan 0,0. Nah, bagaimana persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan 4,2? Cukup sederhana. Jadi Y sama dengan Y1 per X1. Y1 per X1 itu tidak lain adalah komponen dari titik yang dilalui tadi, kita kalikan dengan X. Sekali lagi, Y sama dengan Y1 per X1 kalikan X. Sama dengan Y sama dengan 2 per 4 kalikan X. Nah, bentuk ini akan kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 1 per 2 X. Jadi cukup sederhana. Hanya melihat Y-nya adalah 2, X-nya adalah 4. Sehingga kalau kita cari gradiennya pun juga gampang. 2 per 4 itu sama dengan setengah. Tinggal kita masukkan ke dalam Y sama dengan MX. Itu pun juga bisa. Kita lanjutkan. Yang ketiga, menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M. Nah, ini sudah agak meningkat ya, tingkat kesulitannya. Jadi menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M. Untuk menentukan persamaan garis tersebut, nah langkah-langkahnya, yang pertama, substitusikan titik X1, Y1 ke persamaan Y sama dengan MX ditambah C seperti tadi. Jadi bentuk dasarnya persamaan garisnya itu tidak lain adalah Y sama dengan MX ditambah C. Itu langkah yang pertama. Setelah kita substitusikan, sehingga akan kita dapatkan Y1 sama dengan MX1 ditambah C. Yang berikutnya, nah kita ingin mencari berapa nilai C-nya. C-nya berarti sama dengan Y1 dikurangi MX1. Tinggal kita pindah ruas saja. Nah, kemudian langkah yang kedua, langkah yang B, substitusikan nilai C ke persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Sehingga Y sama dengan MX ditambah C akan kita dapatkan Y sama dengan MX ditambah C-nya diganti. C-nya diganti dengan nilai yang ada tadi, yaitu Y1 dikurangi MX1. Nah, setelah itu kita lakukan pindah ruas. Nah, Y1 kita kumpulkan dengan Y dengan pindah ruas sehingga akan berubah menjadi negatif. Sehingga akan kita dapatkan bentuknya Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X dikurangi M kalikan X1. Nah, di sini ada ya, unsur yang sama yaitu M-nya, sehingga M-nya bisa kita keluarkan sesuai dengan sifat
asosiatif atau sifat distributif ini ya, jadi sifat distributif, distributif perkalian terhadap pengurangan, sehingga akan kita peroleh bentuknya menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X dikurangi X1. Nah, inilah adalah bentuk ya atau suatu rumusan untuk menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M. Jadi tinggal memasukkan ke dalam bentuk yang ada di sini. Y1-nya kita gantikan, X1-nya juga kita gantikan dengan nilai yang ada, gradiennya kita gantikan di M-nya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa persamaan garis lurus yang melalui sebuah titik X1, Y1 dengan gradien M adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X dikurangi X1. Nah, ini tolong diperhatikan dengan baik ya, dicermati, dicatat yang penting. Nah, kita lanjutkan untuk contohnya. Nah, sebagai latihannya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 3,5 dan gradiennya adalah setengah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pahami 3,5, 3-nya itu adalah X1, kemudian 5-nya adalah Y1, sementara gradiennya setengah ini tidak lain adalah M. Nah, cara menjawabnya kita tinggal masukkan ke dalam rumusan yang ada. Y dikurangi Y1 sama dengan M kalikan X dikurangi X1. Tinggal kita substitusikan, Y1-nya kita ganti dengan 5, kemudian X1-nya kita ganti dengan 3, kemudian M-nya kita ganti setengah. Sehingga bentuknya akan berubah menjadi Y dikurangi 5 sama dengan setengah kalikan X dikurangi 3. Nah, bentuk yang ada ini memuat satu bentuk atau suatu bilangan pecahan. Nah, untuk menjadikan bulatnya, maka bentuk yang ada ini harus kita kalikan dengan penyebut 2 ini, sehingga nanti setengahnya itu akan berubah menjadi 1. Ingat, mengalikannya harus masing-masing ruas dikalikan dengan 2, sehingga bentuknya akan kita dapatkan Y dikalikan 2, kita dapatkan 2Y, kemudian negatif 5 dikalikan dengan 2, negatif 10, kemudian setengah dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 1, sehingga 1 dikalikan X dikurangi 3 itu adalah X dikurangi 3 itu sendiri, sehingga bentuknya akan berubah menjadi 2Y dikurangi 10 sama dengan X dikurangi 3. Nah, sekarang bentuk persamaannya belum baku. Nah, tinggal kita mau arahkan ke bentuk eksplisit ataupun implisit. Nah, tinggal kita pindah ruas. Nah, kita pindah ruas. Jadi kita kumpulkan semuanya berada di sebelah kiri dari sama dengan 2Y dikurangi X. Jadi X di sini positif, berpindah ruas ke kiri itu akan berubah menjadi negatif. Kemudian negatif 10. Nah, ini ada ralat negatif 10. Kemudian ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa dikoreksi, jadi ini bukan positif 10 tetapi negatif 10, sehingga bentuknya akan berubah menjadi 2Y dikurangi X. Nah, kalau ini tadi adalah negatif 10, kemudian di sana ditambah 3, di sini bukan 13 tetapi negatif 7. Nah, bentuknya kalau sudah bentuk seperti ini biasanya X di awal. Biasanya X-nya di awal, sehingga akan kita dapatkan X dikurangi 2Y ya, jadi X dikurangi 2Y ditambah 7 sama dengan 0. Ini sudah bentuk implisitnya, sehingga kesimpulan kita, persamaan garis tersebut atau persamaan garis yang melalui titik 3,5 dengan gradien 1/2 itu tidak lain adalah X dikurangi 2Y 7 sama dengan 0. Kita lanjutkan yang berikutnya.
Menentukan persamaan garis yang melalui dua buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ilustrasinya, gambarnya ada sebuah garis yang melalui titik A dan titik B. Titik A-nya koordinatnya adalah X1, Y1 dan B-nya adalah X2, Y2. Nah, rumus umumnya itu tidak lain adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ini rumus untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Jadi Y-nya ngumpul, X-nya juga ngumpul seperti ini. Dicermati rumusnya. Nah, aplikasinya dalam soal, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 3, negatif 5 dan negatif 2, negatif 3. Cara menyelesaikannya, jadi ada dua titik yang dilalui, yaitu 3, negatif 5 dan negatif 2, negatif 3. Jadi bisa kita katakan X1 nya itu adalah 3, kemudian Y1 nya negatif 5, kemudian X2 nya adalah negatif 2 dan Y2 nya adalah negatif 3 ya. Kemudian rumus umumnya Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi tinggal kita gantikan saja nilai-nilai Y1 maupun Y2 nya, kemudian X1 maupun X2 nya. Ini tinggal kita masukkan saja. Tetapi untuk memasukkannya harus hati-hati ketika nanti ada bilangan negatif yang dimasukkan. Selalu kita gunakan tanda kurung. Nah, ini Y dikurangi negatif 5 per negatif 3 dikurangi negatif 5 sama dengan X dikurangi 3 per negatif 2 dikurangi 3, sehingga bentuknya akan berubah menjadi Y ditambah 5 per 2 sama dengan X dikurangi 3 per negatif 5. Nah, setelah bentuk ini kita dapatkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara mengalikan silang. Nah, kita kalikan silang kedua ruas, kita kalikan, jadi negatif 5 kita kalikan dengan Y ditambah 5, kemudian 2 kita kalikan dengan X dikurangi 3, sehingga bentuknya akan berubah menjadi negatif 5 kalikan Y ditambah 5 sama dengan 2 kalikan X dikurangi 3. Nah, kita kalikan satu per satu, nggak akan kita dapatkan negatif 5Y dikurangi 25 sama dengan 2X dikurangi 6. Nah, bentuknya kita bawa ke negatif 5Y sama dengan 2X dikurangi 6 ditambah 25, kita pindah ruas, kita berupaya ke bentuk yang eksplisit ya, negatif 5Y sama dengan 2X ditambah 19 ya, sehingga akan kita dapatkan ya, bentuk akhir persamaan dari garis lurus yang melalui dua titik, yaitu 3, negatif 5 dan 2, negatif 3 adalah negatif 5Y sama dengan 2X ditambah 19. Nah, sebenarnya tidak hanya ini, sebenarnya ini bisa juga Y sama dengan ya, Y sama dengan 2X ditambah 19 dibagi negatif 5, boleh ya. Boleh juga kalau dalam bentuk implisit akan kita dapatkan 2X ditambah 5Y ya, ditambah 19 sama dengan 0, itu pun juga boleh. Nah, sebagai latihan, untuk latihan mandirinya ada dua soal. Yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,1 dan titik 1, negatif 6. Nah,
Nah, tolong nanti dikerjakan. Kemudian juga yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan 1,0. Nah, bisa hasilnya persamaan garis lurusnya itu dibentuk dalam bentuk eksplisit maupun implisit. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kalian akan mendapatkan satu pemahaman. Dan ingat bahwa matematika untuk mahir harus selalu banyak berlatih. Sekali lagi pesan saya, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, senantiasa lakukan protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.